Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut Anies, kebijakan subsidi kendaraan listrik bukan solusi masalah lingkungan hidup. Anies menyatakan pemilik kendaraan listrik justru dari kalangan yang tidak perlu disubsidi. Pemberian subsidi yang tidak tepat justru akan menambah kemacetan karena pemilik kendaraan listrik tidak menggantikan kendaraan yang ada di garasinya. Anies mengungkapkan emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Menurut Anies, seharusnya memperbanyak kendaraan listrik untuk angkutan umum, bukan untuk kendaraan pribadi. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Kita ingin dorong ke depan, insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik, bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Pertengahan Maret lalu, Saudara, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi kendaraan listrik. Untuk pemberian motor listrik, pemerintah memberikan subsidi 7 juta rupiah. Untuk tahun ini, kuota subsidi sebesar 200.000 unit. Sementara untuk konversi ke motor listrik, pemerintah juga memberikan subsidi 7 juta rupiah. Untuk mobil listrik, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Sedangkan insentif untuk bus listrik adalah pemotongan PPN hingga 5%. Untuk mendapatkan insentif tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.